Semangat baru di Desa Lae Hitam. Di sebuah desa terpencil bernama Lae Hitam, hiduplah 3 sahabat karib, yaitu Anggun, Buro, dan Gona. Mereka tumbuh bersama di desa kecil yang dikelilingi oleh hutan hijau dan aliran sungai yang jernih. Namun, meskipun mereka bersahabat, ada perbedaan besar dalam kebiasaan mereka, terutama dalam hal belajar. Anggun dan Buro terkenal sering mengabaikan tugas sekolah, sedangkan Gona selalu menjadi yang terbaik di kelas. Anggun dan Buro lebih suka menghabiskan waktu bermain di sungai atau berjalan-jalan di hutan daripada menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Mereka merasa belajar itu membosankan dan tidak berguna. Untuk apa belajar? Kita toh tetap tinggal di desa, kata Buro suatu hari. Anggun hanya mengangguk setuju. Sementara itu, Gona selalu menyelesaikan tugasnya tepat waktu, bahkan sering membantu teman-temannya yang kesulitan. Gona tidak hanya cerdas, tetapi juga ramah dan rendah hati. Meskipun sering diejek oleh Anggun dan Buro karena terlalu rajin, dia tidak pernah marah. Sebaliknya, dia terus mengajak mereka belajar bersama. Kalian tidak tahu, ilmu bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik, kata Gona sambil tersenyum. Namun, Anggun dan Buro hanya tertawa kecil dan mengabaikannya. Suatu hari, guru mereka, Pak Damanik, mengumumkan lomba cerdas cermat antar sekolah. Sekolah di Lae Hitam jarang sekali mengikuti lomba seperti ini karena kekurangan fasilitas dan peserta yang berminat. Namun kali ini, Gona sangat bersemangat dan berharap bisa ikut serta. Sayangnya, peraturan lomba mengharuskan tim terdiri dari 3 orang. Gona membutuhkan bantuan Anggun dan Buro. Awalnya, Anggun dan Buro menolak mentah-mentah ajakan Gona. Kami tidak mau mempermalukan diri sendiri di depan sekolah lain, ujar Anggun ketus. Namun, Gona tidak menyerah. Dia meyakinkan mereka bahwa lomba ini bukan hanya soal UN menang atau kalah, tetapi tentang memberikan yang terbaik untuk sekolah mereka. Setelah beberapa hari berpikir, Anggun dan Buro akhirnya setuju, meski dengan setengah hati. Gona mulai melatih mereka dengan sabar. Dia membagi waktu untuk belajar setiap sore, mengajarkan Anggun dan Buro materi yang selama ini mereka abaikan. Awalnya, mereka kesulitan memahami pelajaran, tetapi Gona tidak pernah menyerah. Kalian pasti bisa, jangan takut mencoba, katanya. Perlahan tapi pasti, Anggun dan Buro mulai menunjukkan kemajuan. Di tengah perjalanan, Anggun dan Buro merasakan sesuatu yang berbeda. Belajar ternyata tidak seburuk yang mereka bayangkan. Ada kepuasan ketika mereka memahami materi dan menjawab soal dengan benar. Gona selalu memberi pujian setiap kali mereka berhasil, membuat mereka semakin percaya diri. Semangat mereka untuk belajar tumbuh, sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Hari lomba pun tiba, dengan penuh keberanian. Ketiganya tampil di depan banyak orang. Anggun dan Buro sempat gugup, tetapi dukungan Gona membuat mereka tenang. Meski bukan juara pertama, tim mereka berhasil meraih peringkat kedua. Ini adalah pencapaian besar bagi sekolah mereka. Anggun dan Buro tidak bisa menyembunyikan rasa bangga mereka. Setelah lomba, Anggun dan Buro mulai berubah. Mereka tidak lagi memandang belajar sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan. Mereka menyadari bahwa pendidikan bisa membuka pintu ke masa depan yang lebih cerah, bahkan untuk anak-anak desa seperti mereka. Gona, kamu benar, ilmu memang membawa kita ke tempat yang lebih baik, ujar Anggun sambil tersenyum. Sejak saat itu, ketiganya menjadi tim belajar yang solid. Desa Lae Hitam yang dulunya sepi mulai dikenal sebagai desa yang penuh anak-anak berprestasi, berkat semangat baru yang ditanamkan oleh Gona. Anggun dan Buro kini menjadi inspirasi bagi teman-teman mereka, membuktikan bahwa perubahan itu selalu mungkin jika ada kemauan. Tidak ada istilah kalah sebelum mencoba untuk berjuang keras dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Belajarlah karena ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah habisnya untuk masa depan yang lebih baik.